Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendidikan dan lapangan kerja. Saya Lucia Alfionita. Akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan menurut Dewantara adalah menentukan segala kekuatan kuadrat yang ada pada seorang anak agar mereka sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak yang belum dewasa dan pertumbuhan yang menuju ke arah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri dan dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kedewasaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Perkenalkan, nama saya Siti Saida. Materi yang akan saya jelaskan kali ini berhubungan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai pada pertengahan tahun 1997 menunjukkan perkembangan yang luar biasa, diikuti dengan kemajuan di bidang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut dapat menurunkan jumlah penduduk miskin serta berdampak positif pada dunia ketenagakerjaan. Dampak positif tersebut tercermin dari beberapa indikasi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran, angka pertumbuhan lapangan kerja yang selalu menunjukkan peningkatan. Setelah itu, mengenai kurangnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang memang harus ditangani dengan serius atau dengan sungguh-sungguh. Alasannya, bekerja atau tidaknya seseorang berhubungan langsung dengan kesempatannya untuk mendapatkan penghasilan atau untuk menafkahi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fitriadi. Akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang seputar kesempatan kerja dan lapangan kerja. Ya, ketika kesempatan kerja itu tersedia, berarti lapangan kerja pasti akan tersedia. Erat kaitan antara kedua bagian ini. Kemudian kita membahas tentang Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa di sini berarti kalau kita pahami, pemerintah bertanggung jawab terhadap lapangan pekerjaan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Jadi di sini pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga negara. Karena apa? Karena ini erat kaitannya dengan pendapatan per kapita sekaligus pendapatan nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang fakta di Indonesia, kaum muda adalah kaum terbesar dari kaum-kaum lainnya. Ketika kita membahas ini, berarti setiap tahun ke tahun akan selalu bertambah tenaga kerja. Kalau hal ini tidak diseimbangi dengan lapangan pekerjaan, otomatis akan terciptanya pengangguran. Nah, maka dari itu, siapa lagi yang akan menampung dokter, menampung guru, menampung polisi? Nah, kalau tidak tersedia lapangan pekerjaan, nah, berarti harus ada kestabilan dalam ekonomi dan harus ada peningkatan lapangan kerja setiap tahunnya untuk mengimbangi kaum-kaum muda yang selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk ketika terjadinya keseimbangan tersebut, maka dapat dipastikan pengangguran akan semakin menurun setiap tahunnya dan itu akan menstabil. Perkenalkan, nama saya Aulia Wardani. Saya akan melanjutkan presentasi dari penjelasan teman-teman saya. Ya, penjelasan yang akan saya bahas ya ini tentang sistem pendidikan
dan latihan serta bimbingan pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan suatu proses di mana seseorang akan merubah pemikiran dan pengetahuannya menjadi lebih baik. Peran sekolahlah yang akan merubah peserta didik ke arah yang lebih baik. Misalnya, dalam suatu sekolah pasti kita ke ranah SD atau TK. Disitulah adanya latihan, yakni misalnya seorang peserta didik disuruh menggambar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi tidak hanya disuruh menggambar saja, tetapi peran seorang guru harus selalu membimbing peserta didik menjadi yang lebih baik. Jika kita hubungkan ke ranah SMK atau sederajat, bisa jadi seperti komputer atau sesuai dengan jurusannya. Disitulah latihan yang nantinya akan bermanfaat di kemudian hari. Misalkan dia bekerja di kantor atau di bidang administrasi, dia bisa menyalurkan pelatihan yang ada di sekolah tadi ke ranah kepada pekerjaannya yang akan ia tempuh di masa yang akan datang. Nah, tentu disitulah latihan dari pendidikan. Kemudian tidak luput lagi adanya bimbingan dari seorang guru. Oh, ini kurang maksimal, jadi akan diperbaiki dan dibimbing oleh seorang guru. Karena kemajuan atau kualitas pendidikan itu ditentukan dari bagaimana sekolah bisa mengelola peserta didik menjadi output yang berkualitas dan tentunya bermanfaat di lapangan kerja, di masyarakat maupun untuk dirinya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya Aulia Wardani. Jadi saya di sini ingin membahas poin keempat tentang keberhasilan pendidikan dan keberhasilan lapangan kerja. Jadi keberhasilan pendidikan tidak mudah kita menentukan tersebut, karena kita dapat melihat keberhasilan dari berbagai segi. Keberhasilan murid tidak berarti bahwa dia hanya mendapatkan nilai yang tinggi, ranking yang bagus, tetapi keberhasilan pendidikan harus pula mengandung penyesuaian diri pelajar terhadap kehidupan sekolah khususnya. Bisa juga kita lihat dari output atau skill yang dihasilkan peserta didik setelah lulus, bisa juga dinilai dari segi tersebut. Kemudian ada 6 penunjang keberhasilan pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, media pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, itu tenaga pengajar atau guru. Yang kelima, kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Jadi, fasilitas sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Kemudian, media pembelajaran juga faktor utama agar siswa di dalam kelas tersebut tidak bosan. Makanya, guru dituntut tidak hanya menggunakan satu media pembelajaran. Yang ketiga, masalah kurikulum bisa disesuaikan dengan peserta didiknya. Yang keempat, tenaga pengajar, yaitu guru yang handal. Yang kelima, kepala sekolah menjadi pendukung juga terhadap keberhasilan pendidikan. Dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar juga mendukung proses keberhasilan pendidikan. Nama saya Gusti Muhammad Peji Rahman dari Kelopang Obat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang keberhasilan pekerjaan. Dalam keberhasilan pekerjaan ini, para peneliti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang terpenting ialah dalam keberhasilan pekerjaan adalah
upah dan gaji yang diterima oleh individu atau karyawan-karyawan si pemimpin tersebut. Nah, dalam upah dan gaji ini, pemimpin menentukan anak buahnya dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Nah, juga peneliti-peneliti yang lain ada juga yang mengatakan penilaian atas bawahannya dalam menentukan kadar keberhasilan pekerjaan atau tepatnya individu dalam pekerjaannya tanpa pergantian. Nah, maksudnya di sini si karyawan atau anak buah dari pemimpin tersebut betah dalam melakukan pekerjaan pada perusahaan atau instansi tersebut, tidak melakukan pergantian-pergantian pekerjaan, kemudian tidak pindah-pindah pekerjaan. Nah, kemudian semua ukuran tersebut menunjukkan sekadarnya dengan derajat yang berbeda dari satu keadaan kepada yang lainnya dan dari satu orang kepada yang lain atas kadar keberhasilan individu dalam pekerjaan. Akan tetapi, mungkin kita banyak menghadapi kesukaran karena banyak tentang terhadapnya. Nah, dalam kenyataan, ia sebenarnya didasarkan atas penilaian dari luar terhadap keberhasilan tanpa memperhitungkan penilaian individu sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi tentang pendidikan dan lapangan kerja yang telah dibahas atau dijelaskan oleh rekan saya dari kelompok 4. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui tentang lapangan kerja, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi pendidikan. Jadi definisi pendidikan menurut Dewantara adalah menentukan segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, hubungan antara kesempatan kerja dan lapangan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi anggota kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja ini dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari pasal ini jelas bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja bagi setiap warga negara karena penciptaan lapangan kerja berhubungan dengan peningkatan pendapatan per kapita sekaligus pendapatan nasional. Baik, selanjutnya untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak sangat bergantung pada pesatnya tabungan nasional yang diinvestasikan. Sementara tabungan nasional sangat bergantung pada pendapatan nasional. Ya, jadi cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih.